Jumpa lagi dengan saya Bianca dalam program CL Corner, sebuah program yang mengangkat praktik-praktik pemasaran yang mengusung kreativitas, inovasi, entrepreneurship, dan leadership. Marketers, tren digital kian marak diminati masyarakat. Industri perbankan pun dituntut untuk adaptif baik dari produk maupun layanan yang ditawarkan agar senantiasa relevan di tengah perubahan nasabahnya. Lalu bagaimana PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk menghadirkan inovasi untuk menjaga eksistensinya di tengah masyarakat digital? Simak pemaparan dari Doni Ramadi Saharto Putra, Eksekutif Vice President Retail Payment PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk berikut ini. Baik, terima kasih Mas Andre. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terlihat slide materi saya? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke, baik. Jadi mungkin langsung saya mulai saja. Dan karena waktunya terbatas, mungkin saya hanya akan share sekitar 5-6 slide saja Mas Andre. Jadi sesuai dengan temanya, kita bicara tentang banking, di mana awalnya adalah tentang future payment, way to cashless society. Nah, kita mau ceritain, saya dari Bank BRI, dan handling retail payment, digital payment, merchant acceptance, operations, dan ecosystems. Di sini saya mau ceritakan dulu tentang persepsi dari orang mendengar nama BRI itu kan Bank Rakyat Indonesia ya, sedangkan dunia sekarang kan digital. Kita mungkin persepsinya kita kuatnya di rural, di pedalaman, itu betul, tapi kita juga cukup adaptif dan juga kita agile untuk menghadapi perubahan dan khususnya di era digital ini. Khususnya di tren payment yang tren digital yang sangat pesat, kita sudah membuat journey yang dari awal tahun, beberapa tahun lalu, 10 tahun lebih yang lalu, yang mungkin yang bisa saya gambarkan. Nah, di sini mungkin 3 saja yang saya coba jelaskan adalah tentang digital payment, digital savings, dan digital lending. Terkait digital payment, kita 2012, kita sudah memulai memiliki BRI Mobile. Tapi kalau memang dibandingkan dari yang journey di 2021 kita, mungkin yang tadi Mas Andre sampaikan bahwa user interface dan user experience-nya berbeda. Customer mungkin merasakan seperti dia di dalam bank. Dia bukan di dalam suatu aplikasi yang memang memberikan kemudahan untuk bertransaksi, enak dilihatnya, dan juga sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dari 2012 kita bergeser ke tahun selanjutnya, di mana kita mulai meluncurkan juga produk-produk digital lainnya seperti ePay. Jadi mulai bisa belanja di e-commerce yang langsung terkoneksi dengan internet banking. Dan juga di tahun tersebut kita meluncurkan agen drilling, sehingga kita bisa buka branchless banking di pedalaman sampai dimanapun, tanpa harus buka cabang, kita punya agen drilling yang bisa juga melayani beberapa layanan dari perbankan. Terus sampai dengan di tahun 2021 ini, di bulan Januari kemarin, baru aja kurang lebih 4-5 bulan lalu, kita baru meluncurkan BRIMO, yaitu BRI Mobile yang baru. Dan juga dibandingkan tahun sebelumnya, itu saya berterima kasih ke seluruh nasabah yang sudah memberikan kepercayaan kepada BRIMO. Pertumbuhannya sangat eksponensial sekali, dan juga ada di slide selanjutnya. Selanjutnya kita perkembangan digital savings. Di tahun 2014 ke belakang atau dan sebelumnya, itu orang kalau mau buka rekening harus ke cabang dulu secara manual. Lalu kita mulai di tahun 2014, kita buat e-form, sehingga sudah bisa didaftar beberapa data melalui web, sehingga ketika ke cabang, itu hanya memberikan kode, beberapa data yang diperlukan sudah bisa mempercepat antrian. Geser ke 2019, kita sudah taruh juga itu di dalam BRIMO, sehingga di dalam aplikasi mobile banking sudah bisa buka rekening tanpa harus ke cabang. Dan juga di 2020 kemarin kita sudah bisa benar-benar end-to-end untuk tanpa harus ke cabang sama sekali, dan dikerjakan, tidak ada orang di belakangnya. Kita pakai eKYC yang sudah hanya dalam waktu 5 sampai maksimum 10 menit, orang dari manapun sudah bisa buka rekening. Dan juga yang ketiga adalah digital lending, di mana untuk meng-apply kartu kredit itu harus dilakukan di bank di tahun 2014.
terus bergeser ke sini, semuanya bisa dilakukan secara API, dan juga kita ada produk digital lending. Selain kartu kredit, kita ada juga Ceria, yang mana itu bisa digunakan di platform-platform partner seperti Tokopedia, Garuda, dan lain sebagainya, ataupun bisa langsung dicairkan. Nah, dari ketiga digital payment, digital savings, dan digital lending ini, itu akan kita gabungkan semuanya di dalam Brimo, sehingga Brimo bisa mengcover all financial products and services, baik dari savings, lending, dan juga payment investment-nya. Nah, apa sih goal kita untuk kita buat Brimo ini? Kita ingin menjadi mobile banking apps nomor 1 preferensi nasabah. Jadi kita tidak membicarakan goal kita untuk memiliki sekian transaksi, sekian users, dan sekian volume, walaupun itu akan mengikuti. Tapi kita goal kita buat ini 4-5 bulan lalu, kita ingin untuk disukai dulu. Jadi nasabah senang banget menggunakannya sehingga menjadi preferensi. Nah, apa saja yang kita sudah ataupun akan perkaya di dalamnya, yang mungkin mulai dari kiri kita all in billing payment. Jadi kita terkoneksi dengan ratusan biller agregator, dan sampai hari ini dan terus ke depannya kita terus melakukan penambahan sehingga lebih dari 500 billers yang akan ada di dalam Brimo ke depannya. Dan juga selanjutnya kita digital onboarding, kita bisa yang tadi baik buka rekening ataupun pengajuan aplikasi-aplikasi produk BRI lainnya, ke depannya akan kita masukkan semua di dalam Brimo sehingga semakin tidak perlu lagi ke cabang. Selanjutnya kita provide and support national payment kris. Nah, di sini selain untuk mobile banking yang umumnya hanya untuk transfer, cek mutasi, dan lain sebagainya, ini juga bisa jadi alat bayar ya, seperti teman-teman yang sekarang sering pakai GoPay, ShopeePay, juga bisa pakai Brimo untuk bayar karena sudah distandarisasi oleh Bank Indonesia untuk alat bayarnya itu pakai QR, yaitu kris, sehingga bisa digunakan sebagai source of fund untuk belanja ya di mall ataupun di merchant-merchant. Selanjutnya ekosistem. Nah, di sini ekosistem juga kita membentuk suatu closed loop yang kami contohkan bahwa di bulan depan kita akan ada QR pedagang. Jadi pedagang bisa menerima payment dari Brimo dan juga bisa membaca payment dari Brimo juga, sehingga ketika QR pedagang mengeluarkan QR-nya atau kameranya, itu bisa membaca Brimo juga dari sisi customer-nya. Dan setelah dia mendapat, dia bisa transfer ke bank atau dia bisa cashless withdrawal tanpa ke cabang, dia ke ATM pakai Brimo juga. Dia masukkan kode khusus sehingga dia bisa tarik tunai, atau dari sisi customer-nya, dia juga bisa top up uang elektronik dari teman-teman kita di fintech lainnya, dari Brimo juga. Sehingga apapun yang dibutuhkan bisa kita provide. Dan selanjutnya kita juga partnering dengan fintech players. Nah, kita semua teman ya, dari mulai Gojek, Shopee, Traveloka, itu semua bagian dari kolaborasi dengan kami. Dan sebagai contohnya juga nanti ke depannya kalau mau pesan tiket pesawat, pesan hotel, dari Brimo aja. Nah, itu juga sama aja seperti pesan di teman-teman kita di fintech lainnya karena memang kita berkolaborasi. Dan juga mobile customer service, kita sebisa mungkin dengan aplikasi ini orang semakin tidak perlu ke cabang, bukan hanya dari onboarding-nya, tapi juga jika ada keluhan-keluhan, jika ada pelaporan masalah, registrasi, aktivasi, itu semuanya bisa dilakukan di dalam aplikasi. Bahkan parameter penutupan kartu, buka lagi untuk keamanan. Misalnya kartu kita sempat ketinggalan, kita mau tutup dulu kartunya, kita nggak usah ke cabang, kita dari Brimo aja. Kartunya ketemu lagi, kita aktifkan kembali, itu bisa dari Brimo aja. Dan juga ke depan, remittance transaksi, buka rekening falas, konversi, dan transfer internasional juga bisa dilakukan pakai Brimo. Nah, untuk itu, kita juga positioning kita ingin lebih dari sekedar banking apps. Karena di keseharian teman-teman semua, pasti dari mulai bangun tidur, begitu bangun kita pengen tahu dong, kita memulai hari kita dengan apa yang bisa memberikan kebahagiaan dan keuntungan buat kita. Kita bisa cek apa sih latest deals, ada promo apa sih hari ini. Itu ketika kita bangun ya. Ketika kita mulai beraktivitas, kita bisa beli kopi, pakai Brimo juga. Misalnya kita scan QR-nya di merchant tersebut.
nanti menuju makan siang, kita juga bisa order lunch gitu ya. Dan juga setelah lewat makan siang, kita mungkin bayar bills, seperti tadi, bills yang akan kita perbanyak, dan menuju pulang mungkin kita bisa shop groceries, di mana kita nanti akan API dengan partners-partners di Fintech Players juga, sehingga bisa langsung nyampe rumah, pesanannya sudah ada, dan juga ketika sudah di rumah, menuju weekend gateway, kita bisa pesan tiket untuk traveling. Nah, ini semua merupakan journey kita yang terus kita akan coba tingkatkan sampai dengan tahun ke depan, supaya kita bisa kolaborasi dengan teman-teman semua dan kita bisa capai 100 juta users. Nah, ini sebenarnya simulasi yang tadi saya sudah jelaskan, contohnya di perkantoran, gajian, cek gaji, untuk di mall kita belanja, pakai Brimo juga, kita ke tempat ibadah, kita bisa berdonasi ataupun kita beramal, bayar zakat, pakai Brimo juga, ketika kita masuk tol atau parkir, kalau dia sudah bisa menerima QR, bisa pakai Brimo. Kalau dia masih pakai uang elektronik, kita bisa top up dari mobile phone kita yang ada NFC-nya, baik itu Android ataupun iOS, di Brimo sudah bisa juga. Jadi ketika di gerbang tol, kita nggak perlu khawatir untuk top up di mana-mana, langsung pakai HP aja, sudah beres. Ketika kita balik ke apartemen ataupun rumah, tentunya ada pembayaran rutin yang bisa kita transfer pakai Brimo. Ke bank, tanpa harus ke tellernya, kita bisa ke ATM, tarik tunai, pakai Brimo juga. Universitas, pertokoan, instansi pemerintahan, semuanya payment juga bisa kita fasilitasi. Hingga ke pasar-pasar tradisional. Nah, artinya yang kenapa tadi disampaikan, kita ingin Brimo ini bukan hanya sekedar mobile banking app biasa. Nah, bagaimana untuk tidak mengganggu customer kita terlalu banyak zaman sekarang penawaran, baik itu penawaran in-apps, ataupun di WhatsApp, ataupun di SMS, yang memang belum terfokus kepada memang apa yang dibutuhkan. Jadi dari transaction behavior-nya, kita juga menggunakan AI dan juga machine learning, yang bisa mengetahui apa yang sebenarnya nasabah kita suka lakukan, apa yang dia butuhkan, sehingga dari ratusan produk-produk di BRI ataupun partners-partners kita yang ingin berkolaborasi, kita bisa memberikan suatu penawaran yang sesuai dari profil dari yang nasabah kita butuhkan. Nah, kita bicara tadi future payment way to cashless society. Nah, kita bicara today dulu, baru kemana kita akan kita targetkannya. Hari ini Brimo, mungkin di tulisannya kecil ya, kita baru luncur di Januari tahun ini, kita sudah ada 11 juta users, dengan transaksi per hari mencapai 15 juta transaksi, dan juga volume per harinya udah sempat mencapai 4 triliun per day. Jadi kalau kita bicara tahun lalu, sebelum kita improve seperti ini, lebih agile, lebih berani untuk meluncurkan suatu produk yang terus kita enhance, di bulan yang sama mungkin baru sekitar satu hari 300 miliar. Tahun ini sudah 4 triliun, sehingga itu udah lebih dari 10 kali lipat, mungkin udah sekian kali lipatnya, berlipat ganda. Nah, Ceria, digital savings dan pay later yang merupakan digital lending kita, itu juga akan kita masukkan semuanya, ongoing proses, sehingga di dalam Brimo tadi, kalau mau apply digital lending, kurang dari 10 menit, pakai Ceria udah bisa dapat pinjaman. Atau di pay later yang kita udah join juga dengan partners kita, Traveloka, itu kurang dari 2 menit sudah bisa langsung ada approval-nya. Demikian juga digital savings, kurang dari 10 menit, sudah bisa buka rekening. Sehingga ke depannya kita akan gabungkan seluruh user tersebut yang otomatis bisa menjadi user Brimo. Nah, karena mungkin banyak sekali sekarang komunitas-komunitas baik itu yang sudah ada sebelum pandemi ataupun yang semakin booming dikarenakan pandemi, maka Brimo juga hadir di dalam community. Nah, seperti kita lihat di komunitas sepeda, kita aktif sekali ya, bikin baik events ataupun sosialisasi, agar teman-teman semua bisa tetap beraktivitas, tapi tetap bisa bertransaksi, baik itu perbankan ataupun ke aktivitas-aktivitas lainnya di dalam Brimo. Komunitas kuliner bisa berbayar pakai Brimo,
komunitas talk show dengan anak-anak muda. Di sini juga ada dengan Anya Geraldine, dengan Luna. Itu sudah kita bicarain gimana sih sekarang, apa sih yang dibutuhin oleh anak-anak muda sekarang, kemudahan-kemudahan apa yang bisa didapat juga pakai Brimo. Lalu komunitas traveling. Di sini kita juga dengan Cinta Laura kemarin kita ada datang ke beberapa tempat wisata, dan juga kita melihat banyak sekali antusias terhadap Brimo ini untuk bisa digunakan untuk memudahkan kesehariannya. Komunitas musik dan komunitas golf juga sekarang lagi tren, pasca pandemi banyak semua orang main golf, dan juga sambil di lapangan tetap bisa transaksi pakai Brimo. Dan juga komunitas yang on top, kita kerjasama juga dengan Billy Boon untuk menggarap dari teman-teman yang masih di university untuk menentukan langkah ke depannya seperti apa, juga bisa dikaitkan dengan closed loop yang bisa didapatkan menggunakan aplikasi Brimo. Pada dasarnya di kesempatan ini kita terbuka baik itu B2B dengan partners yang juga sekarang menjadi speakers ataupun jadi audience untuk kita bisa berkolaborasi. Jadi untuk Brimo bisa ada di aplikasi teman-teman sana, dan sebaliknya bahwa kita pun bisa memasukkan fitur-fitur apapun yang ingin kita masukkan di dalam Brimo supaya kita dapat two-sided banking platform, baik itu services Brimo yang ada di customer-customer para partners ataupun fitur-fitur partners yang bisa dinikmati oleh nasabah-nasabah Brimo. Marketeers, di tengah masyarakat yang semakin melek digital, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk berhasil memperkuat transformasi digitalnya dengan menghadirkan aplikasi BRI Mo untuk menyederhanakan berbagai layanan digitalnya ke dalam satu aplikasi. Saya undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.